Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arta Wijayakusuma dengan NIM 4242311057. Baik, di sini saya akan membuat desain PCB menggunakan aplikasi multisim. Nah, karena pada absen kelas nama saya berada di sepertiga NIM ketiga, maka di sini saya menggunakan komponen IC SPX 293. Saya lebih memilih yang 02 ya. Nah, jadi untuk langkahnya kita masuk langsung saja, kita buka file, kita klik new. Lalu di sini akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik yang install templates. Nah, kita klik yang ini ya. Saya memilih yang ini, kita klik create. Nah, lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita klik aja CTRL-A, lalu kita klik delete. Nah, lanjut kita masuk ke ini ya, tools. Baru kita klik part wizard. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita tuh tentukan dulu komponen itu tuh THT atau SMT. Nah, jadi di sini kita dapat lihat pada datasheet komponennya ya. Kita lihat di sini. Nah, komponen itu tipe TO. Kita akan pilih yang 2932 ya. Yang ini kan. Nah, itu kan dia tuh 5 pin. 5 pin tuh TO 263. Jadi di sini TO263 itu masuk ke dalam bagian SMT. Lalu setelah itu kita klik next. Nah, di sini tadi kan TO ya, jadi kita juga klik sininya TO. Nah, seperti ini. Next lagi. Nah, kita udah masuk ke dimensi komponennya nih. Jadi di sini tuh kayak panjang kali lebar. Ini bisa kita lihat lagi pada datasheet komponennya. Oke. Nah, pada datasheet terlihat di sini ya, di mechanical dimension. Nah, ini panjang lebar. Karena di sini nggak ada ukurannya. Ini kan dia ini ini D. Nah, kita cari ke bawah. Ada nih simbolnya nih. 1067, D 965. Lalu kita masukkan saja sininya, kita ganti dulu ukurannya jadi mm ya guys ya. 1067 sama ininya 9.65. Di sini juga ada 3D hack-nya. Jadi ini kita lihat lagi pada datasheet di sini. Nah, untuk 3D hack itu yang bagian A ini. Nih side view ya. Nah, terus kita cari lagi di sini A itu sama dengan 4.83. Kita masukkan di sininya. 4.83. Oke, lalu kita next. Ini juga next aja. Nah, kita udah masuk ke kakinya ini ya. Ini ke kaki ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Kita cari lagi nih pada gambar, pada datasheet maksudnya. Nah, X itu ini B. Untuk Y-nya itu E1 ini. Jadi kita lihat pada ininya ya. Nah, tadi saya lupa. B dan E1. B kecil kan? Nah, B kecil itu 0.99. E1 itu 6.22. Oke. Berarti ini bikin 0.99. Ini bikin 6. Saya lupa. 6.22. Seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini bisa di scroll. Seperti ini ya. Oke, kita next. Nah, sini terlihat yaitu number of pin stop, yaitu yang pin atas ya, ini ada 1 kan. Ini yang bottomnya ada 2. Nih, kita lihat, kita tambah-tambahin ya. Nah, oke. Karena tadi pada gambar sepertinya dia tidak mempunyai pin di atas. Dia pinnya itu keseluruhannya itu di bawah ya, di bawah semua, tidak ada yang di atas. Jadi yang topnya kita kosongin aja jadi 0. Nah, untuk yang bawahnya ini kita tambah jadi 5 seperti ini. Nah, ini kan ada tulisan nih between, berarti antara pinnya nih gitu. Nih antara ini nih. Nah, itu tuh kita lihat lagi pada gambar.
Nah ini between tuh yang ini ya, between tuh yang ini tuh huruf E kecil ya, E kecil. Kita lihat pada ininya, E kecil itu 170. Berarti kita klik 1.70. Nah seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita klik next. Nah ini udah pas ya, 1, 2, 3, 4, 5 pinnya. Oke, lalu kita finish. Baik, setelah seperti ini kita tinggal atur aja kakinya ini supaya dia ada di bawah. Tadi udah saya atur, jadi seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita klik icon file. Setelah itu save to database as, supaya kita bisa ngasih penamaan ya. Nah ini, oke, kasih ini namanya ya, SPX 2932. Setelah itu kita klik oke. Oke, jadi setelah tadi kita sudah simpan footprintnya, sekarang kita akan mencoba untuk plan schematic komponennya. Maka kita klik menu tools, lalu setelah itu kita klik komponen wizard. Nah di sini kita masukkan nama komponennya, tadi sudah masukkan ke node. Kita copy paste. Author name-nya kita bikin aja nama kita ya teman-teman, nama kita. Oke, lalu untuk function ini kita mungkin bisa ngambil dari general description kalau misalnya emang nggak ada ini ya, menu atau informasi soal functionnya. Atau mungkin kita juga bisa ngambil dari applications, nggak apa-apa juga sih, karena kan dia bisa diaplikasikan untuk ini gitu. Oke, kita masukkan, lalu kita next ya. Next, setelah itu ini tadi nama ininya, manufakturnya Max Linear. Kita ketik Max Linear. Oke, terus kita klik select package. Dan tadi saya udah buat sih ini ya namanya ini. Oke, setelah itu kita klik select, dan tadi ada pinnya ada 5. Nah ini kita bikin 5, lalu kita klik next. Nah seperti ini ya. Oke, lalu habis itu kita klik next lagi. Maaf tadi karena ada yang terlewat, jadi saya klik back lagi. Padahal tadi kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Jadi saya baru sadar ternyata di sini tuh kita belum bikin simbol pin name-nya teman-teman. Kita belum menamakan pinnya ini. Jadi kita balik ke step 3, kita klik edit. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah nanti di bawah ini akan ada apa komponennya, nama-nama dari ininya. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita akan mengubah kakinya ini agar dia sejajar di sini ya. Maaf teman-teman, jadi karena tadi saya lupa memberikan nama dari konfigurasi pinnya ini dan juga menempatkannya sejajar, tidak seperti ini ya, karena pada datasheet terlihat bentuknya itu sejajar ya teman-teman, satu baris gitu. Jadi maksud saya satu saf bukan satu baris. Nah, jadi kita melakukan edit lagi, kita mundur ke step 3 teman-teman. Kita klik back tadi, kita edit, kita tunggu aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Kita zoom aja komponennya di sini ya. Lalu setelah itu kita klik kotak yang merah, maksud saya yang tanda silang ini, kita geser seperti ini. 1, 2 juga sama, 2, 3 juga, 3. Karena tidak muat untuk yang 45 nya, jadi kita besarin teman-teman. Kita klik yang icon ini ya, klik. Nah dia akan memberikan tambahan kepada kita ya, kayak garis bantu misal di sini. Oke, setelah itu kita tarik deh yang ininya nih, tarik ke sini misalnya penuh gitu ya. Oke, nah kalau udah kita masukin lagi deh yang ke-4 sama 5 nya. Nah ini ya teman-teman
kurang lebih. Oke, kita sudah selesai, sudah kita rapikan. Jadi sekarang kita akan mengubah nama dari pinnya dia. Kan masih kayak gini ya. Jadi kita akan ubah namanya sesuai dengan ini. N fin gnd vout adjective. Oke. Oke, langsung kita ubah aja di sini namanya N ya, nomor bawah fin nomor 3 gnd nomor 4 vout, yang kelima namanya tadi adj. Oke ya, seperti ini teman-teman ya. Setelah kita simpan, kita akan kembali ke ini ya teman ya, jendela ini. Kita klik next. Oke, jadi tadi di sini kita ubah ya. Ini kan VIN-nya sesuai ya, input, ground-nya GND juga ground, vout output. Semisal ada yang tidak sesuai, teman-teman bisa edit. Ini ada opsi ya. Nah, sini. Oke, lalu kita next. Ini sudah sesuai juga, package pin-nya 1N, VIN-nya nomor 2, kini nomor 3, dan seterusnya. Ya teman-teman. Oke, next. Ini model komponennya. Lalu ini model datanya. Kita bisa lihat dari sini ya teman-teman sebenarnya. Tapi kalau enggak, teman-teman coba cari di internet, ketik nama komponennya, terus bikin model spice gitu. Ntar dia ada seperti ini biasanya. Lalu setelah itu kita next. Seperti ini ya. Koreksi lagi note-nya. Kalau sudah benar, next lagi. Ini kita simpen di mana ya teman-teman ya. Di sini saya pilih ke analognya teman-teman ya. Analog. Oke, grupnya. Terus kita klik ini. Oke. Lalu ini udah kita centang ya. Finish. Dan inilah dia komponen yang sudah kita buat ya teman-teman. Maaf apabila ada ketidakjelasan dari video yang saya buat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.